Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya Tandi Sutandi SPD. Kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi pembelajaran mengenai cerita pendek. Tentu kita semua sudah tahu apa itu cerita pendek. Cerita fiksi yang singkat. Tapi kita nanti lihat pengertiannya terlebih dahulu. Dalam tujuan pembelajaran kali ini, kita memahami teks narasi berupa cerita pendek, mengenal sejarah bangsa Indonesia. Jadi cerita pendek berdasarkan sejarah bangsa Indonesia. Materinya kita harus memahami, menganalisis unsur pembangun cerpen, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai, baik itu moral, sosial, budaya, dan agama yang terkandung di dalam cerita pendek berlatar belakang sejarah di Indonesia. Cerpen. Apa cerpen itu? Cerpen itu merupakan jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi cerita fiksi yang sangat ringkas dan dominan kepada tokoh yang bersifat tunggal. Peristiwa yang dialaminya lebih dominan kepada tokoh utama. Cerita pendek memberikan kesan tunggal atau fokus pada satu tokoh, mempunyai kurang dari 10.000 kata, dan di dalamnya terdapat klimaks atau puncak masalah dan penyelesaian. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya. Cerpen sejarah. Apakah kalian tahu apa cerpen sejarah? Sama halnya dengan cerpen fiksi lainnya. Namun cerpen sejarah lebih kepada kisah peristiwa yang bersifat fakta. Cerpen sejarah adalah cerita fiksi yang menceritakan tentang fakta, kejadian atau peristiwa masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu dengan memiliki nilai sejarah. Contoh, kita tahu peristiwa perjuangan bangsa Indonesia. Salah satu tokoh pahlawan nasionalnya adalah Jenderal Sudirman. Dalam cerpen sejarah disampaikan pengisahan suatu deretan peristiwa berdasarkan kronologis waktu. Berarti ada data, ada fakta yang diungkapkan dalam cerita pendek sejarah. Ciri-ciri cerpen. Kita lihat ada 10 ciri-ciri cerpen. Pertama, terdiri kurang dari 10.000 kata. Ya, tidak lebih dari 10.000 kata secara teori, tetapi kita tidak harus menghitung juga jumlah katanya. Kedua, selesai dibaca dengan sekali duduk. Artinya, membaca cerpen itu tidak memerlukan waktu yang panjang, tetapi dapat dianalogikan dengan dapat dibaca sekali duduk, artinya cepat selesai. Ketiga, bersifat fiktif. Fiktif itu adalah imajinasi. Namun dalam cerita cerpen sejarah, tentu fiktif yang berdasarkan kisah peristiwa fakta. Keempat, hanya mempunyai satu alur saja atau alur tunggal. Berbeda dengan fiksi novel. Fiksi novel memiliki alur yang begitu panjang dan bisa melebar ke yang lainnya. Kelima, isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Tentu
penulis kita dapat menceritakan sebuah fiksi berdasarkan pengalaman kehidupan sehari-hari. Keenam, penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. 7, bentuk tulisan yang singkat atau lebih pendek dari novel. Kedelapan, penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana, tidak begitu kompleks, seperti halnya dalam cerita fiksi novel. Dalam cerita fiksi novel, konfliknya kompleks, tokoh-tokohnya juga lebih dari satu, sehingga ceritanya bersifat kompleks. 9, mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup. 10, kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam, sehingga pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Nah, jadi dalam sebuah cerita pendek itu ada kesan dan pesan yang dapat mudah ditangkap oleh pembaca, kesimpulannya. Kemudian ya, cerpen memiliki unsur kebahasaan dan juga struktur. Nah, unsur kebahasaan cerpen adalah menggunakan kalimat deskriptif. Artinya, di dalam orientasi pengenalan, penulis bisa saja mengawalinya mendeskripsikan tempat, suasana, ataupun tokoh yang menjadi tokoh di dalam cerita itu. Kemudian menggunakan kata atau kalimat ekspresif, emosi, sehingga cerita di dalamnya itu menjadi hidup dengan kalimat-kalimat yang ekspresif. Misalkan kalimat ekspresi marah, kemudian kalimat ekspresi bersedih atau bahagia dan sebagainya. Kemudian menggunakan majas. Ya, seringkali gaya bahasa penggunaan majas itu tidak terlepas dari sebuah cerita fiksi. Gaya bahasa yang sering digunakan di dalam majas itu seringkalinya adalah seperti metafora, kemudian personifikasi, hiperbola, litotes, dan ironi. Kemudian struktur cerpen. Pertama, orientasi. Orientasi itu adalah pengawalan atau pengenalan sebuah peristiwa di dalam cerpen itu. Kemudian konflik. Setelah mengawali cerita itu dengan pendeskripsian, kemudian muncullah konflik-konflik yang terjadi, yang dialami oleh si tokoh utama. Nah, itu muncul konflik, kemudian setelah konflik, kemudian konflikasi. Nah, masalah yang dihadapi oleh si tokoh utama itu kemudian memuncak, terjadi konflikasi. Masalahnya meningkat. Sehingga setelah masalah meningkat itu, secara alurnya ada satu solusi yang ditemukan. Nah, resolusi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh si tokoh utama. Kemudian koda. Koda itu merupakan kesimpulan atau ending di dalam sebuah cerita. Nah, ini penjelasan mengenai struktur cerpen. Orientasi berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek tersebut. Kedua, komplikasi, urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur ini. 3. Evaluasi konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Keempat, resolusi. Pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Kemudian kelima, koda, nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari cerita pendek oleh pembaca. Jadi amanat yang ada di dalam cerita pendek. Nilai-nilai seperti nilai-nilai kehidupan, nilai moral, sosial, budaya, dan
agama. Unsur pembangun cerpen. Tema merupakan hal yang mendasari daripada pengembangan sebuah peristiwa itu atau cerita itu. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan lakonan orang yang diperankan di dalam cerita itu. Sedangkan penokohan itu merupakan karakter atau watak yang dibawakan oleh si tokoh di dalam cerita itu. Penokohan tidak terlepas dari adanya penokohan antagonis dan protagonis. Tentu itu akan ceritanya menjadi hidup. Kalau penokohannya hanya antagonis, maka di dalam ceritanya itu kurang hidup. Kemudian 3, alur. Alur merupakan urutan jalan peristiwa sebuah cerita. Apakah itu alur maju, alur mundur, atau kedua-duanya, alur maju dan mundur. Keempat, latar. Latar merupakan penggambaran suatu tempat, waktu, atau suasana yang terjadi di dalam cerita itu. Jadi latar itu ada 3, ada latar tempat, waktu, dan suasana. Kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa untuk sekarang lebih ekstemporer, lebih bebas, tidak terikat kepada gaya bahasa lama. Gaya bahasa seringkali tergantung latar belakang penulisnya. Keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah point of view. Point of view artinya di mana penulis menempatkan dirinya ke dalam cerita pendek tersebut. Apakah dia memasukkan dirinya ke dalam cerita pendek itu secara langsung, atau dia posisinya hanya di luar, tidak memasukkan dirinya ke dalam cerpen itu. Contoh, sudut pandang pertama, pelaku utama. Nah, dalam sudut pandang pertama pelaku utama, posisi penulis memasukkan dirinya ke dalam cerita itu dengan kata ganti aku atau saya. Jadi mungkin saja dalam cerita pendek, dalam penggunaan sudut pandang ini, itu merupakan kisahan yang dialami oleh si penulisnya sendiri. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga pelaku utama. Orang ketiga pelaku utama ini dengan kata ganti dia atau mereka dalam bentuk jamak. Nah, bisa saja ini merupakan kisah pengalaman diri sendiri ataupun penulis hasil dari observasi pengamatan dari pengalaman orang lain yang dituangkan ke dalam cerita pendek. Kemudian penulis serba tahu. Sudut pandang terakhir ini, posisi penulis berada di luar, penulis tidak masuk ke dalam cerita di dalamnya. Kemudian 7, amanat. Amanat adalah merupakan pesan-pesan yang ingin disampaikan dari cerita pendek tersebut kepada pembaca. Tentu pesan-pesan terkait dengan nilai-nilai kehidupan, yaitu nilai sosial, budaya, agama, politik, dan sejenisnya. Nah, unsur ekstrinsik. Cerita fiksi tidak terlepas dari namanya unsur pembangun, unsur intrinsik, dan ekstrinsik. Unsur ekstrinsik meliputi nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, nilai agama. Di mana ini sangat mempengaruhi terhadap sebuah cerita yang dibuat oleh si penulis. Pertama, latar belakang penulisnya sendiri. Di mana penulis bertempat tinggal, maka membentuk kepribadian sesuai sosial budaya yang ada di masyarakat. Sehingga dalam karya cerpen yang dibuatnya
tentu memuat nilai-nilai kehidupan sosial budaya yang ada di masyarakat sekitarnya atau di mana si penulis itu bertempat tinggal, tumbuh, dan besar. Kemudian kalau ini bisa dilihat dari biografi ya. Untuk mengetahui latar belakang penulis, tentu kita bisa melihat biografi dari si penulisnya. Contoh, kita bisa membedakan penulis novel Habibur Rahman El-Siraji dengan Raditya Dika. Nah, Habibur Rahman El-Siraji merupakan seseorang yang tumbuh kembang di lingkungan yang bersifat religius. Pertama, seorang anak kiai tumbuh besar kembang di lingkungan yang religius. Sekolahnya pun di madrasah pesantren, madrasah aliyah, kemudian pendidikan tingginya juga di Al-Azhar. Nah, sehingga itu membentuk kepribadian Habibur Rahman El-Siraji. Makanya karya novel Habibur Rahman El-Siraji itu genrenya lebih banyak bersifat religius sosial, meskipun tidak terlepas dari cerita percintaan juga. Kemudian langkah-langkah menulis cerpen. Tentu kita tidak mudah begitu serta-merta dapat menulis atau mengembangkan cerpen meskipun idenya sudah ada. Ini perlu latihan yang terus-menerus. Namun ada juga orang atau seseorang yang sudah berbakat dari dasarnya, sudah terlatih atau berbakat sehingga mudah mengembangkan sebuah cerita pendek. Ya. Langkah dalam menulis cerpen, pertama, tentu kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Apakah temanya persahabatan, perjuangan, percintaan, dan sejenisnya. Nah, kita harus menentukan tema. Kemudian, menulis dengan gaya bahasa sendiri. Jangan meniru gaya bahasa orang lain. Tentu kita akan lebih mudah menulis sesuai bahasa sendiri. Kemudian, mengawali cerita. Nah, tadi orientasinya, kita memulainya itu mau dari mana? Ataukah mau mengawali dengan pendeskripsian tempat? Ataukah tokohnya langsung memperkenalkan? Setelah itu, memadukan peristiwa-peristiwa kunci. Artinya, kita menulis sebuah cerita pendek itu berdasarkan apa-apa pengalaman yang kita alami. Apa sih peristiwa yang berkesan bagi kita? Sejarah kita di masa lalu tentu memiliki kesan-kesan yang sudah dialami. Nah, itu bisa dijadikan sebuah bahan kunci untuk mengembangkan sebuah cerita pendek. Kemudian setelah itu, setelah menyusun garis-garis besar, kuncinya dikembangkan, kita menutupnya dengan ending. Kemudian mengendapkan cerpen, mempersempit lingkup peristiwa yang diceritakan di dalam cerita pendek itu, agar cerpen itu ceritanya tidak meluas ke hal-hal lain. Tentu di dalam sebuah cerpen itu tadi sudah dijelaskan, kisah peristiwanya bersifat tunggal, lebih dominan kepada tokoh utama. Nah, setelah dapat mengembangkan sebuah cerita pendek, kita
menyunting cerita pendek, mengedit barangkali ada kesalahan-kesalahan bahasa yang kurang baik. Terakhir, teruslah untuk berlatih menulis cerita pendek. Nah, ini saya sajikan kisahan cerita pendek peristiwa sejarah mengenai perjuangan Jenderal Sudirman dalam memimpin TKR ketika memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik sebelum maupun pasca kemerdekaan bangsa Indonesia, yang ketika itu ada agresi Belanda 1 dan agresi Belanda 2. Nah, sampai di sini penjelasan mengenai materi cerita pendek. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat memberi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di dalam materi pelajaran berikutnya.